Elemen IB akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah teman-teman, sebelum ke inti, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irma Ramadanti Putri dan rekan saya Cynthia Noraini, dan saya Devina Audia. Saya Zara Gustira Humaira. Saya Amelia Nurul Fatimah. Saya Sista Sri Rahayu. Saya Rida Saada Anissa Puadi. Saya Muhammad Raffi Nova. Saya Rian Supriyatna Agusti. Saya Aldi Tri Aldiansah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain. Dan yang kedelapan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang terakhir, yaitu nomor ke-9, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional dibutuhkan kategori-kategori dalam pendapatan nasional itu sendiri. Pada dasarnya, pendapatan nasional dibagi menjadi 6 kategori, diantaranya produk domestik bruto (GDP). Produk domestik bruto, gross domestic product, merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Berikut rumus produk domestik bruto. GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Itu produk nasional bruto. Produk nasional bruto atau gross national bruto merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya seperti seorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Malaysia. Hasil berupa barang dan jasanya termasuk GNP. Berikut adalah rumus produk nasional bruto, yaitu GNP, gross national product, sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. C. Produksi nasional neto. Depresiasi. Penyusutan adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi, umumnya bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil. D. Pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto merupakan pendapat yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. NNI sama dengan NNP, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Pendapatan perorangan. Pendapatan perorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya, gaji seorang pegawai negeri maupun pendapatan perusahaan yang didapatkan secara berantai. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, petunjang pengangguran, dan sebagainya. Terima kasih. Siap dibelanjakan. Pendapatan yang siap dibelanjakan disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus pendapatan yang siap dibelanjakan, DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak
dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Klasifikasi perekonomian Indonesia menurut International Standard Industrial Classification (ISIC), perekonomian Indonesia dibagi menjadi beberapa sektor atau lapangan usaha yang terbagi ke dalam 3 kelompok, antara lain. Sektor premier. Sektor ini mencakup kebutuhan pokok rakyat Indonesia pada umumnya, yakni sandang, papan, dan pangan. Sektor ini terdiri dari pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan dan penenggalian. Sektor sekunder. Sektor ini adalah sektor yang berisi kehidupan manusia di kehidupan sehari-hari. Meskipun bukan termasuk kebutuhan pokok, sektor ini terdiri dari listrik dan air. Sektor tersier. Sektor ini adalah sektor yang berisi hal-hal yang bukan kebutuhan pokok, bahkan bisa dibilang kemewahan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, perdagangan, hotel, dan restoran. Nah, teman-teman, tadi video teman-teman saya yang menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 dari kelas manajemen IB. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu dari menganalisis indikator perekonomian yang dihadapi suatu negara dengan menghitung nilai produksi dari berbagai sektor ekonomi yang selanjutnya disebut pendapatan nasional. Baik, mungkin itu video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila